Pada bagian 3 dari bab 12 akan dipelajari tentang asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dan basa lemah tidak terurai sempurna. Reaksi berada dalam kesetimbangan. Menghitung jumlah asam dan basa tidak dapat menggunakan stoikiometri. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tetapan kesetimbangan dengan notasi K. Pada asam kuat, reaksi berjalan sempurna. Pada saat reaksi berhenti, tidak ada lagi HCl. Semua HCl berubah menjadi H3O+, dan Cl-. Tidak demikian halnya dengan asam lemah. Reaksi pada asam lemah tidak sempurna, reaksi berada dalam kesetimbangan. Pada saat reaksi berhenti, semua senyawa masih ada. H2H3O2, H3O+, dan C2H3O2- masih ada pada saat reaksi berhenti. Bagaimana menghitung konsentrasi senyawa pada reaksi asam lemah dan basa lemah? Pada asam lemah dan basa lemah, konsentrasi senyawa dihitung dengan menggunakan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dengan notasi K adalah hasil kali molaritas senyawa ion produk, dipangkatkan dengan masing-masing koefisien reaksinya, dibagi dengan hasil kali molaritas senyawa ion reaktan, dipangkatkan dengan masing-masing koefisien reaksinya, tanpa melibatkan H2O. Pada reaksi hipotetis ini, huruf A besar dan B besar adalah reaktan, sedangkan C besar dan D besar adalah produk. Sedangkan huruf kecil A, B, C, dan D adalah koefisien reaksi. Maka K adalah molaritas senyawa C besar, dipangkatkan C kecil, kali molaritas senyawa D besar, dipangkatkan D kecil, dibagi dengan molaritas senyawa A besar, dipangkatkan A kecil, kali molaritas senyawa B besar, dipangkatkan B kecil. Perlu diingat bahwa tanda kurung adalah molaritas. Untuk asam, disebut tetapan kesetimbangan asam dengan notasi Ka. Untuk basa, disebut tetapan kesetimbangan basa dengan notasi Kb. Maka untuk asam lemah seperti pada contoh, tetapan kesetimbangan Ka adalah molaritas H3O+ pangkat 1 kali C2H3O2- pangkat 1 dibagi dengan molaritas C2H3O2 pangkat 1. Untuk basa, tetapan kesetimbangan Kb adalah molaritas NH4+ pangkat 1 kali molaritas OH- pangkat 1 dibagi molaritas NH3 pangkat 1. Pada contoh 12.5, diminta menghitung pH dari asam lemah H2H3O2 dengan molaritas 0,1. pH adalah min log molaritas H3O+, maka harus dicari terlebih dahulu molaritas dari H3O+. Karena meskipun reaksi sudah berhenti, semua senyawa masih ada dalam kesetimbangan, maka harus dicari terlebih dahulu molaritas masing-masing senyawa pada saat reaksi setimbang. Maka perlu dibuat tabel seperti berikut, dan ditetapkan molaritas masing-masing senyawa, molaritas dalam larutan pada awal reaksi, molaritas yang terurai, dan molaritas pada saat setimbang. Diketahui, molaritas H2H3O2 mula-mula adalah 0,1 m. Pada awal reaksi, belum terbentuk H3O+, dan C2H3O2-1, maka molaritas keduanya adalah 0. Pertanyaannya adalah, berapa molaritas yang terurai? Karena tidak diketahui, maka dimisalkan XM. Untuk molaritas ini dapat digunakan stoikiometri. Maka, molaritas H3O+ adalah 1/1 kali X sama dengan X.
Dan molaritas Se2H3O2-1 adalah 1/1 kali X sama dengan X. Tanda negatif pada H2H3O2 menandakan bahwa senyawa berkurang karena terurai. Sedangkan tanda negatif pada H3O+ dan Se2H3O2-1 menandakan bahwa senyawa terbentuk. Dengan demikian, pada saat setimbang, molaritas H3O+ adalah 0,1 dikurangi X. Molaritas H3O+ dan Se2H3O2-1 masing-masing adalah 0 ditambah X sama dengan XM. Harga molaritas untuk masing-masing senyawa pada saat setimbang ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam persamaan Ka. Untuk asam lemah H2H3O2, Ka adalah molaritas H3O+ kali molaritas Se2H3O2-1 dibagi molaritas H2H3O2. Maka Ka sama dengan X kali X dibagi 0,1 min X, sama dengan X kuadrat per 0,1 min X, sama dengan 1,74 kali 10 pangkat min 5. Diasumsikan bahwa yang terurai sangat sedikit, maka X dianggap jauh lebih kecil dibandingkan dengan 0,1, maka 0,1 min X dianggap sama dengan 0,1. Maka, persamaan X kuadrat per 0,1 min X sama dengan 1,74 kali 10 pangkat min 5 menjadi X kuadrat per 0,1 sama dengan 1,74 kali 10 pangkat min 5, sehingga X kuadrat sama dengan 1,74 kali 10 pangkat min 6. Dari sini, dapat dicari X sama dengan akar 1,74 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 3. Dari tabel dapat diketahui bahwa molaritas H3O+ adalah sama dengan X. Maka molaritas H3O+ adalah sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 3. pH adalah min log dari molaritas H3O+, sama dengan min log 1,32 kali 10 pangkat min 3, sama dengan 2,88. Latihan 12.5 dan 12.6 dapat digunakan untuk melatih perhitungan dalam asam lemah dan basa lemah. Asam poliprotik adalah asam yang mengandung lebih dari satu atom H yang terionisasi per molekul asam. Karena memiliki lebih dari satu atom H yang terionisasi, maka asam poliprotik memiliki lebih dari satu harga tetapan kesetimbangan asam Ka. Contoh beberapa asam poliprotik dan harga tetapan kesetimbangannya dapat dilihat pada tabel 12.3. Contoh asam poliprotik adalah asam fosfat H3PO4. Pada pelepasan atom H yang pertama, H3PO4 menjadi H2PO4-1. Dengan harga Ka1 sama dengan molaritas H3O+ kali molaritas H2PO4-1 dibagi molaritas H3PO4. Pada pelepasan atom H yang kedua, H2PO4-1 menjadi HPO42-. Dengan harga Ka2 sama dengan molaritas H3O+ kali molaritas HPO42- dibagi molaritas H2PO4-. Pada pelepasan atom H yang ketiga, HPO42- menjadi PO3-.
Dengan harga Ka3 sama dengan molaritas H3O+, kali molaritas PO43- dibagi molaritas HPO42-. Pada reaksi pertama, dengan menggunakan Ka1 diperoleh molaritas H2PO4-1. Pada reaksi kedua, dengan menggunakan Ka2, diperoleh molaritas HPO42-, di mana molaritas H2PO4-1 diambil dari hasil perhitungan pada persamaan 1. Pada reaksi ketiga, dengan menggunakan Ka3, diperoleh molaritas PO43-, di mana molaritas HPO42- diambil dari hasil perhitungan pada persamaan 2. Pada contoh 12.6, untuk larutan H3PO43M, diminta menghitung molaritas H3O+, H2PO42-, dan PO43-. Diketahui molaritas H3PO4 awal adalah 3M. Pada awal reaksi belum terbentuk H3O+ dan H2PO4-, maka molaritas keduanya adalah 0. Molaritas yang terurai dimisalkan XM, maka molaritas H3O+ dan molaritas H2PO4- adalah X. Pada saat setimbang, molaritas H3PO4 adalah 3 dikurangi X. Molaritas H3O+ dan H2PO4- masing-masing adalah X. Maka Ka1 adalah molaritas H3O+ kali molaritas H2PO4- dibagi molaritas H3PO4 sama dengan X kali X dibagi 3 - X sama dengan X kuadrat dibagi 3 sama dengan 7,11 kali 10 pangkat min 3. X kuadrat sama dengan 3 kali 7,11 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0213. Maka X sama dengan akar dari 0,0213 sama dengan 0,15 M. Dengan demikian, maka molaritas H3O+ dan molaritas H2PO4- masing-masing adalah sama dengan 0,15 M. Pada reaksi kedua, digunakan molaritas H2PO4- dan H3O+, yang telah dihitung pada reaksi pertama, yaitu 0,15 M. Sedangkan molaritas HPO42- adalah 0 karena belum terbentuk. Molaritas yang terurai dimisalkan YM. Pada saat setimbang, molaritas H2PO4- adalah 0,15 dikurangi Y. Molaritas H3O+ adalah 0,15 ditambah Y, dan molaritas HPO42- adalah 0 ditambah Y, sama dengan Y. Maka Ka2 adalah molaritas H3O+ kali molaritas HPO42- dibagi molaritas H2PO4- sama dengan 0,15 ditambah Y kali Y dibagi 0,15 dikurangi Y sama dengan 6,34 kali 10 pangkat min 8. Y dianggap sangat kecil sehingga dapat dihilangkan. Maka Y sama dengan 6,34 kali 10 pangkat min 8. Dengan demikian, maka molaritas HPO42- adalah sama dengan 6,34 kali 10 pangkat min 8M. Pada reaksi ketiga, Ka3 adalah molaritas H3O+ kali molaritas PO43- dibagi molaritas HPO42-. Molaritas H3O+ dan molaritas HPO42- sudah dihitung pada persamaan 1 dan 2. Maka, Ka3 sama dengan 0,15 kali molaritas PO43- dibagi 6,34 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 4,22
kali 10 pangkat min 13. Molaritas PO4 3- sama dengan 6,34 kali 10 pangkat min 8 kali 4,22 kali 10 pangkat min 13 dibagi 0,15 sama dengan 1,78 kali 10 pangkat min 19. Latihan 12.8 dapat digunakan untuk melatih menghitung senyawa pada asam poliprotik. Hidrolisis adalah istilah untuk reaksi kimia yang menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Pada gambar, tampak 3 gelas kimia yang semula masing-masing diisi dengan air murni, pH air murni adalah 7. Pada gelas kimia A, ditambahkan senyawa NH4Cl, pH air menjadi 5,5. Pada gelas kimia B, ditambahkan senyawa NaCl, pH air tetap 7. Pada gelas kimia C, ditambahkan senyawa NaC2H3O2, pH air menjadi 9,5. pH 5,5 adalah asam, pH 7 adalah netral, dan pH 9,5 adalah basa. Karena mengalami perubahan pH menjadi asam atau basa, maka disebut reaksi A dan C adalah reaksi hidrolisis. Senyawa atau ion yang terlibat mengalami hidrolisis adalah asam lemah atau basa lemah. Pada reaksi A, H2O ditambah dengan NH4Cl, pH menjadi 5,5 yang berarti asam. Karena menjadi asam, maka reaksi ini pasti menghasilkan H3O+. Pertanyaannya adalah, senyawa mana yang menghasilkan H3O+? NH4Cl apabila terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Cl- adalah asam kuat dan NH4+ adalah basa lemah. Apabila Cl- direaksikan dengan air, tidak terjadi reaksi. Sedangkan NH4Cl apabila direaksikan dengan air, terbentuk NH3 dan H3O+. H3O+ inilah yang menyebabkan air menjadi asam. Senyawa yang menghasilkan H3O+ adalah NH4+, maka disebutkan bahwa NH4+ terhidrolisis. Pada reaksi B, H2O ditambah dengan NaCl, pH tetap 7, yang berarti netral. Berarti, reaksi ini tidak menghasilkan H3O+ ataupun OH-, sehingga pH tetap 7. Na+ adalah logam, dan Cl- adalah asam kuat. Apabila direaksikan dengan air, keduanya tidak bereaksi. Maka disebutkan tidak ada senyawa yang terhidrolisis. Pada reaksi C, H2O ditambah dengan NaC2H3O2, pH menjadi 9,5 yang berarti basa. Karena menjadi basa, maka reaksi ini pasti menghasilkan OH-. Pertanyaannya adalah, senyawa mana yang menghasilkan OH-? NaC2H3O2 apabila terurai menjadi Na+ dan C2H3O2-. Na+ adalah asam kuat dan C2H3O2- adalah asam lemah. Apabila Na+ direaksikan dengan air, tidak terjadi reaksi. Sedangkan C2H3O2- apabila direaksikan dengan air, terbentuk H2H3O2- dan OH-. OH- inilah yang menyebabkan air menjadi basa. Senyawa yang menghasilkan OH- adalah C2H3O2-, maka disebutkan bahwa C2H3O2- terhidrolisis. Pada contoh 12.7 diminta menetapkan larutan NaCN ini bersifat asam, basa, atau netral. NaCN
apabila terurai menjadi Na+ dan Se-. Na+ adalah logam dan Se- adalah asam lemah. Apabila Na+ direaksikan dengan air, tidak terjadi reaksi. Sedangkan Se- apabila direaksikan dengan air, terbentuk HCN dan OH-. OH- inilah yang menyebabkan air menjadi basa. Maka larutan bersifat basa. Latihan 12.9 dapat digunakan untuk melatih menetapkan reaksi hidrolisis. Pada contoh 12.8, diminta menghitung pH larutan NaCN 0,5 m. Dari contoh 12.7, telah ditetapkan bahwa pada NaCN yang terhidrolisis adalah Se-. Maka, untuk menghitung pH, digunakan persamaan asam atau basa lemah dengan membuat tabel seperti berikut. Tetapan Kb adalah molaritas HCN kali molaritas OH- dibagi molaritas Se-. Sama dengan X kali X dibagi 0,5 min X sama dengan X kuadrat dibagi 0,5 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. X kuadrat sama dengan 0,5 kali 2,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 5. Maka X sama dengan akar dari 1,25 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 3. Molaritas OH- sama dengan X sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 3. Maka POH sama dengan min log 3,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,46. pH sama dengan 14 dikurangi 2,46 sama dengan 11,54.